Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Tipe A Mengui Badung selama pelaksanaan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jumlah kedatangan dan keberangkatan tercatat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga tiket pesawat diduga menjadi salah satu pemicu peralihan masyarakat ke jalur transportasi darat. Selama pelaksanaan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, aktivitas penumpang di Terminal Tipe A Mengui terus menunjukkan peningkatan. Hingga Senin 5 Januari 2026, jumlah penumpang yang datang tercatat mencapai 39.000 orang, sementara penumpang yang berangkat mencapai 39.441 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,47%. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Terminal Mengui tercatat menuju kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, serta sejumlah kota besar lainnya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa arus balik Natal dan Tahun Baru, pihak pengelola terminal telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selama pelaksanaan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, per hari ini untuk kedatangan udah mencapai 39.000 penumpang dan untuk keberangkatan mencapai 39.441 penumpang. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya gimana pergerakannya, apa meningkat atau menurun, Pak? Apabila dibanding tahun lalu ada peningkatan sebesar 13,47%. Ini faktor penyebabnya apa, Pak? Yang pertama mungkin salah satunya harga tiket yang lumayan mahal ya untuk penerbangan, jadi masyarakat mungkin memilih jalur transportasi darat. Dengan kesiapan armada dan peningkatan fasilitas terminal, pengelola memastikan pelayanan kepada penumpang tetap optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Diduga mengalami masalah rumah tangga, seorang pria dalam kondisi tanpa busana nekat naik ke atap rumah warga di kawasan Kuta Badung. Selanjutnya, mengamuk dan melempari pemilik rumah maupun warga sekitar secara membabi buta. Dengan bantuan warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan jajaran Polsek Kuta Badung. Aksi mengamuk tersebut terekam video amatir hingga viral di media sosial. Dari atap rumah warga, pria berinisial SO tersebut berulang kali melempari warga sekitar menggunakan genteng. Saat ditegur, pemilik rumah, pria asal Kodi, Sumba Barat Daya NTT ini justru semakin beringas. Pelaku mencopot dan melempar genteng ke arah warga sekitar yang berdatangan untuk menenangkan situasi. Pelaku sempat turun dari atap rumah dan mulai melakukan perusakan terhadap 4 outdoor AC, tandon, beserta mesin pompa air. Setelah membuat keributan dan melakukan pengerusakan, pelaku SO melarikan diri ke aliran Tugat Mati hingga dikejar beramai-ramai oleh warga dan aparat Polsek Kuta. Dalam proses pengejaran, seorang warga yang berusaha membantu petugas justru menjadi korban penganiayaan. Pelaku menyerang secara membabi buta menggunakan kayu usuk. Korban juga terkena 1 kali pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami luka robek. Untuk memaksa pelaku terdesak, warga akhirnya melemparkan petasan hingga pelaku akhirnya berhasil diamankan jajaran Polsek Kuta. Pasca diamankan, pelaku yang mengalami luka parah kini menjalani perawatan di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Kalau mabuk tidak ya Pak ya, jadi belum bisa kita simpulkan karena memang yang jelas saat ini pelaku masih dalam perawatan medis. Ya nanti kalau memang ada unsur-unsur sana nanti kita akan lihat kembali. Kalau video itu kan waktu di sungai itu kayak seperti ada tembakan, itu ditembak atau pakai petasan itu? Itu tembakan, itu petasan ya. Jadi tadi warga ya mungkin karena memang pelaku cukup agresif pada saat kita berusaha untuk mengamankan, dan kami juga dari pihak Polsek Kuta juga sudah melakukan langkah-langkah secara bertahap. Yeah. Dan untuk masalah ODGJ ya ini kita akan meminta juga
keterangan dari dokter. Jadi di saat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah pelaku ada riwayat ODGJ ataupun ada riwayat kejiwaan, sehingga nantinya kami akan berkoordinasi dengan kedokteran khususnya di Rumah Sakit Sanglah untuk melakukan pemeriksaan. Dalam kejadian tersebut, 1 orang warga dilaporkan mengalami luka parah akibat penganiayaan pelaku. Sementara, akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami total kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah sebagai dampak kerusakan parah, mulai dari hilangnya ratusan genteng hingga kerusakan 4 unit outdoor AC dan mesin pompa air. Hingga kini pihak kepolisian belum mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi tersebut. Polisi juga belum bisa memastikan terkait kemungkinan korban dalam kondisi mabuk atau mengalami gangguan kejiwaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 521 KUHP tentang tindak pidana pengerusakan dan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Laporan Alid Sidi, Badung, Garuda TV.